Sudah, Pak. Oke, penyerta PMN, terminologi PMN kalian jangan salah ya. PMN itu penyertaan modal negara, bukan penanaman modal negara atau nasional. Ada PT BUMN namanya PNM gitu, jadi jangan kebalik-balik tuh. PT PMN tapi PT PNN, Permodalan Nasional Madani. Nah, sedangkan ini adalah konteksnya penyertaan modal negara. Sebelum masuk, oke, saya jelaskan dulu ini. Bentar, saya biar bisa full. Ini gimana? Udah full? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Referensinya tentunya penyertaan modal negara itu dalam Undang-Undang BUMN, Pasal 4 Undang-Undang 19 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan BUMN yang selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu apa konteksnya kekayaan negara dan kekayaan negara dipisahkan. Kalau kekayaan negara, sesuai dengan pasal 2, apa yang menjadi lingkup dari keuangan negara adalah penerimaan pengeluaran termasuk juga kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, itu lingkup bagian dari keuangan negara. Tapi kalau dari kekayaan negara sendiri, ini masih debatable. Apakah kekayaan negara itu bagian dari keuangan negara, ataukah keuangan negara itu bagian dari kekayaan negara. Nah, cuma saat ini terminologi yang ada sesuai dengan undang-undang, baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah keuangan negara. Kemudian diturunkan menjadi Undang-Undang 19, Undang-Undang 1, dan Undang-Undang 15 tahun 2024. Itu 3 undang-undang tersebut adalah undang-undang paket keuangan negara. Nah, keuangan negara meliputi penerimaan pengeluaran termasuk juga kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, bedanya apa kekayaan negara dengan kekayaan negara dipisahkan? Di pertemuan awal sudah dijelaskan kalau kekayaan negara itu pengelolaannya tunduk pada rezim keuangan negara, termasuk juga pemeriksaannya. Nah, jadi secara internal, kalau berbicara keuangan negara itu diatur dalam Undang-Undang 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Bagaimana mempertanggungjawabkannya, bagaimana administrasi pelaporannya, hingga terbitlah laporan keuangan pemerintah pusat yang kemudian disahkan menjadi undang-undang dalam dengan DPR. Nah, saya flashback sedikit. Kenapa keuangan negara, namun produk akhirnya itu hanya pemerintah pusat, bukan laporan keuangan negara gitu. Nah, ini terminologinya pasal berapa ya? Pasal 6 Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, kekuasaan pengelolaan keuangan negara itu sudah dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri sebagai Chief Financial Officer dan dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer dan pimpinan Kementerian Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO). Nah, ada satu lagi bagian yang mungkin kita kelewat, itu diserahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi hierarkinya itu udah sendiri-sendiri. Begitu negara itu presiden, dalam tataran negara, which is adalah pemerintah pusat, itu dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagai CFO dan pimpinan kementerian lembaga sebagai COO. Nah, ini menerima kuasa
Sedangkan kalau gubernur, bupati, wali kota itu menerima penyerahan dari presiden. Maka ini berjalan sendiri-sendiri. Dalam Undang-Undang 1 terkait dengan perbendaharaan negara masih mengatur dua, dalam artian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, makanya pada saat turunan dari Undang-Undang 1 tahun 2004 itu rezim yang digunakan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena yang acting sebagai negara personnya itu adalah pemerintah. Sama seperti kemarin berbicara, siapakah pemilik saham dari suatu BUMN, contohnya Pertamina atau SMI? Bukanlah Pertamina itu pemilik sahamnya adalah Menteri BUMN, sedangkan PT SMI adalah Menteri Keuangan. Pemilik sahamnya bukan juga pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden, tapi negara Republik Indonesia inilah yang sebagai pemilik saham. Nah, negara itu day to day-nya dilaksanakan diwakili oleh pemerintah. Day to day-nya kalau Pertamina sebagai RUPS itu dilakukan oleh Menteri BUMN, sedangkan PT SMI dikecualikan dari PP 41 tahun 2003 maka dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Nah, sedangkan pemerintah daerah sendiri itu mempunyai kekhususan yang hampir mirip lah dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat. Jadi seolah-olah gubernur, bupati, wali kota itu adalah dia sebagai CEO juga yang bertanggung jawab terhadap penyerahan dari pemerintah pusat. Makanya gubernur, bupati, wali kota itu juga bisa menguasakan ke asisten daerah sebagai pengelola barang milik daerah ataupun bendahara umum daerah. Nah, itu ya. Jadi rezimnya kalau kita berbicara pemerintah pusat, ya konteksnya adalah presiden ke bawahnya. Sedangkan pemerintah daerah, ya bisa gubernur, bupati, wali kota. Makanya dipisahkan. Badan usaha, kenapa bukan terminologinya badan usaha milik pemerintah pusat? Ya, itu tadi, yang pemilikinya adalah negara, maka badan usaha milik negara. Ada BUMD, badan usaha milik daerah. Yang memiliki siapa? Bukan gubernur, bupati, wali kota, tapi adalah provinsinya. Provinsi itu, nah ini nggak tahu apakah kalian sudah mempelajari sedikit perbedaan tata kelola antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi kalau pemerintah pusat, DPR sebagai legislatif, presidennya adalah eksekutif. Tapi kalau di pemerintah daerah, itu seolah-olah itu satu kesatuan antara DPRD-nya dengan gubernur. Maka peran pemerintah. Sedangkan kalau di pemerintah daerah itu dengan perda, bukan dengan pergub atau perwakot atau peraturan bupati gitu, perbub gitu. Tapi dengan perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu adalah apa? Sama seperti suatu undang-undang yang dibuat bersama, yang ditandatangani oleh presiden dengan persetujuan DPR. Nah, perda pun demikian, dibuat oleh si pemerintahan, kemudian dimintakan persetujuan daerah untuk kemudian ditandatangani. Nah, saya nggak tahu lebih detail, lebih jauh terkait kenapa itu dibuat berbeda antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah. Saya nggak tahu kalau ada pertanyaan, saya nggak bisa jawab, tapi kalau kalian nanti ada informasi, kita bisa diskusikan. Cuma, eee, itulah yang sedikit membedakan antara, tata kelola di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, yang ketiga termasuk juga BUMDes. Nah, saat ini kalau BUMD tadi dengan PP, hierarkinya, peraturan pemerintah yang mengatur. Cuma dalam tataran praktisnya, pelaksanaannya itu dilakukan oleh gubernur dengan, pimpinan kepala daerah dengan, anggota DPRD-nya. Nah, untuk BUMDes saat ini sedang diinisiasi oleh Kementerian Desa ya. Nah, konsepnya undang-undang. Saya nggak tahu nanti seperti apa konsepnya. Apakah mirroring dengan Undang-Undang BUMN, ataukah PP terkait dengan BUMD, atau konsep yang lain. Karena selama ini dana desa yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu ya dikelola oleh aparatur desa. Apakah sebagai belanja pegawai aparaturnya ataukah semuanya digunakan untuk belanja barang atau justru belanja modal? Ataukah memang untuk pembiayaan investasi? Nah, itu juga kalau ada pertanyaan lebih detail lagi, saya belum bisa jawab. Jadi, bentuk kekayaan negara kekayaan daerah, kekayaan desa yang dipisahkan ya kalau negara ada BUMN, yang di daerah ada BUMD, yang di desa itu namanya BUMDes. Ya kalau dulu waktu saya masih SD, SMP itu ada namanya Koperasi Unit Desa, KUD, mungkin suatu saat KUD itu bisa jadi suatu PT yang ada kepemilikan pemerintah desa di situ. Ya, memang pertanggungjawabannya karena sudah dipisahkan ya eh, mekanisme pertanggungjawabannya akan berbeda. Bukan lagi tunduk pada ranahnya keuangan desa ataupun keuangan daerah ataupun keuangan negara, tapi sudah berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Nah, cuma apakah dalam prakteknya itu bisa? Mungkin saya jawab nggak semuanya bisa seperti itu. Pasti masih ada kecenderungan BUMD maupun BUMDes itu ada kaitannya dengan programnya si gubernur, bupati, wali kota, atau kepala desanya. Termasuk juga person-personnya itu mungkin bisa dibilang ya masih ada hubungan lah. Belum seluruhnya adalah profesional yang dilakukan dengan asesmen yang memadai. Ya mungkin ada, tapi saya bilang bisa jadi tidak semuanya seperti itu. Pun yang BUMN pun ada, justru ada yang memang tidak demikian fair-nya. Gitu. Padahal sudah ada regulasi yang mengaturnya. Ya, itu kembali lagi ke masing-masing pimpinan. Oke, itu ya. BUMN, BUMD, BUMDes. Sementara itu dulu. Nah, ini pengetahuan. Kenapa saya tambahkan BUMD dan BUMDes? Ya, mungkin suatu saat rekan-rekan di sini bukan hanya bekerja di pemerintah pusat, namun kalau ada kesempatan ke pemerintah daerah sebatasnya, ataupun nanti sebagai konsultan bagi pemerintah desa, kalian sudah punya basic lah. Kalau nanti ditanya udah belajar terkait bagaimana mengelola korporasi,
Nah, kalian sudah bisa dasar ya meskipun sedikit. Nah, poin yang kedua adalah pendirian BUMN atau perseroan terbatas pada dan PMN pada perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara, penambahan PMN pada BUMN perseroan terbatas yang telah terdapat di saham milik negara. Oke, ini slide-nya agak kacau ya. Jadi yang kedua itu adalah lingkup penyertaan modal negara. Nah, penyertaan modal negara itu dapat diartikan dalam rangka pendirian. Jadi sebelumnya belum ada entitas suatu badan usaha. Maka dibilang, ayo kita negara melakukan penyertaan modal. Nah itu konteksnya untuk pendirian BUMN. Yang kedua adalah udah ada BUMN-nya, kita lakukan lagi PMN. Jadi penyertaan modal negara. Berarti ini penambahan. Sama seperti kasus yang kemarin, kenapa negara harus melakukan penambahan PMN? Nah, ini poin yang kedua adalah poin yang ketiga, memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN. Ini tujuan utama yang diharapkan seandainya saja negara melakukan penyertaan modal. Nah, di sini adalah menarik perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara. Nah, contohnya apa? Dulu ada Indosat, tapi sekarang Indosat masih ada sih. Yang di daerah PTPN, dulu PTPN itu Persero, 1 sampai 14 itu Persero. Namun pasca 2014 ya, kalau nggak salah, atau 2015, 90% saham negara itu dialihkan kepada PTPN 3, sehingga negara hanya tinggal memiliki 10%. Nah, pada PTPN 1, 2, hingga 14 kecuali PTPN 3. Nah, di situ status BUMN siapa? Dari dulunya ada 14 BUMN, sekarang tinggal 1, yaitu PTPN 3. Maka yang menyandang Persero itu hanya PTPN 3 Persero. Nah, sedangkan yang lainnya itu adalah perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara. Nah, saham milik negara ini tidak dibatasi 1 lembar, 50 lembar, 100 lembar, 1%, ataupun 49%. Itu badan usaha, itu dikatakan dia adalah perusahaan negara atau perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara. Nah, itu perlakuannya hampir mirip dengan BUMN. Jadi dia bisa memperoleh penambahan secara langsung. Bagaimana kalau swasta murni? Bisa nggak memperoleh penambahan PMN? Dalam artian kan sudah ada badan usahanya. Negara mau injek, bisa nggak? Bisa. Cuma ada syaratnya. Dalam pasal 24 ayat 7 kalau nggak salah. Di situ negara dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta dalam rangka penyelamatan perekonomian dan setelah mendapat persetujuan DPR. Jadi ada skenario suatu keadaan dulu dalam rangka penyelamatan perekonomian barulah minta pemerintah maju ke DPR. DPR setuju atau tidak. Kalau setuju, maka diproseslah penyertaan modal tersebut. Tapi kalau DPR setuju, meskipun ada konteksnya penyelamatan perekonomian, ya nggak terpenuhi. Karena frasanya dan, berarti kumulatif. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Kalau tadi yang Siap. perusahaan swasta yang di
anukan PMN itu otomatis langsung jadi BUMN ya, Pak? Tergantung. Kita kembali lagi definisinya BUMN. Kalau negara memiliki sebagian besar saham pada entitas tersebut, ya dia adalah BUMN. Tapi dengan negara melakukan injeksi gitu, tapi kepemilikan negara kurang dari 50%, dia bukan perusahaan, jadi bukan BUMN, tapi dia adalah perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara. Ingat, berdasarkan Undang-Undang 19 tahun 2003, BUMN itu adalah seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki negara secara langsung. Dengan definisi tersebut, yang dimaksud dengan BUMN ya adalah perusahaan-perusahaan yang kepemilikan negara 51% ke atas. Anak perusahaan BUMN yang dari awal dibentuk, misalkan saja Pertamina itu ada anak perusahaan namanya Elnusa. Apakah dia BUMN? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada saham negara di situ. Apakah perusahaan negara? Tidak. Karena apa? Karena tidak ada satu lembar saham negara di situ. Jadi beberapa berita ya sebagian besar itu menganggap ya Pertamina dan anak perusahaannya termasuk dari BUMN, itu salah kaprah. Menurut saya nggak tepat. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang yang dimaksud dengan BUMN itu adalah sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara dan dimiliki secara langsung. Elnusa sebelum terbuka ya, contoh yang 100% dimiliki oleh Pertamina adalah Pertamina Dana Ventura ataupun PHE. Itu bisa dibilang adalah 99,9% sahamnya oleh Pertamina, 1% mungkin silang. PHE 1%-nya dari PDV dari PHE gitu. Nah, ujung-ujungnya kan itu Pertamina anak usahanya kepemilikan langsung ke Pertamina, tapi dia itu tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang BUMN. Dia PHE maupun Elnusa itu bukanlah suatu BUMN, apalagi perusahaan negara. Bukanlah perusahaan negara, apalagi BUMN. Sorry. Jadi kalau bisa dibilang cara sederhana, yang di namanya ada Persero, PT yang di belakangnya ada Persero itu BUMN. Ada BUMN lain yang nggak pakai Persero, tapi karena dia bukan PT belakangnya, depannya Perum, dia termasuk juga BUMN. Saat ini masih ada 20 Perum gitu ya. Beberapa akan berubah Perum tersebut menjadi PT. Apa? Karena untuk dijadikan anak ataupun untuk digabung ataupun akan diprivatisasi. Karena Perum itu menjadi PT. Kenapa? Perum itu hanya dimiliki oleh negara. Oke. Ya, jawaban saya atas pertanyaan Fadil. Silakan, yang lain. Izin, Pak. Kusman. Ya, jadi kalau misal anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, apakah anak perusahaan BUMN itu mengalami kerugian yang menyebabkan ruginya juga BUMN tersebut? Apakah fancy, Pak? Enggak. Itu adalah kerugian karena kerugian korporasi, bukan kerugian negara. Jadi suatu bisnis itu rugi, itu hal yang kemungkinan terjadi. Kalau diintervensi anak perusahaan itu intervensi, negara dituntut oleh private sektor, hanya anak perusahaan BUMN saja. Karena status
Kenapa kami perusahaan yang private tidak diperlakukan sama? Malah susah. Gitu ya. Jadi balik lagi, karena sudah dipisahkan, negara itu kontrolnya hanya, ya kalau nggak ada aksi dari RUPS-nya, ya udah, itu udah di luar dari mekanisme keuangan di mekanisme pemerintah. Ya ujung-ujungnya nanti kalau anak perusahaan sih selama ini yang memberikan dampak secara langsung kepada induk anak ada. Contoh PGN. PGN kemarin rugi. Dan karena PGN itu dikonsolidasi ke Pertamina, maka itu mempengaruhi keuangan Pertamina. Akumulasi kerugiannya tersebut hit ke laporan keuangan Pertamina konsolidasi. Jadi mengoreksi, misalkan saja, kalau dari anak perusahaan yang lain labanya adalah 10T, kena hitnya adalah PGN, ada kerugian, maka berkurang dari 10 menjadi 6. Nah, 6 tersebut yang dilaporkan bahwa Pertamina saat ini laba karena konsolidasian. Nah, aksi berikutnya, seandainya saja nanti Pertamina akan melakukan pengembangan bisnisnya, karena saat ini jaringan gas sudah ke anak perusahaan, ada penugasan pemerintah, ya ujung-ujungnya mungkin Pertamina, ya kalau saya diberikan penugasan, ya saya dikasih modal dong. Maka kemarin packing order teori, masuklah tambahan modal ke Pertamina, apa? Membantu penugasan perintah, bikin jaringan gas. Kalau nanti kalian mau beli rumah dan kalian bisa memilih opsi, carilah yang ada komplek jaringan distribusi pipa gas. Kenapa? Karena ke depan itu akan menghemat pengeluaran rumah tangga. Nggak harus beli bright gas, tabung itu, tinggal langsung pakai kran ke kompor. Ya, bisa dibilang saat ini dibandingkan LPG, itu biaya per bulan bisa 1/4 hingga 1/3-nya saja. Misalkan saja, saya sebulan habis 1 tabung 12 kg, itu harganya berapa ya? Ya, asumsikan 150 lah. Nah, dengan menggunakan gas yang dijual oleh PGN, pipa gas, itu hanya akan habis tidak lebih dari 50.000. Itu baru 1 bulan. Gimana kalau punya bisnis restoran? Tinggal dikalikan aja kan, efisiensinya berapa besar. Nah, itu kalau kalian bisa memilih. Di sini kebetulan belum ada, tapi di Bogor banyak. Di BSD sana ada. Ya, masing-masing ini aja sih. Di Bekasi saya kurang tahu. Surabaya ada, Semarang ada. Di luar, di Pulau Sumatera ada juga, Medan, seperti itu. Itu ya, Kusman, pertanyaan dari jawaban dari saya. Silakan, yang lain. Oke, kalau nggak ada, Undang-Undang 19 tahun 2003 yang kemudian peraturan pelaksananya PP 44 tahun 2005. Nah, di 2016 kemarin diusulkan perubahan.
Jadi mengubah beberapa substansi di pasal 2 dan menambahkan satu pasal, yaitu pasal 2A. Kalau dulu kita masih selain yang diubah itu barang milik negara. Dulu adalah proyek-proyek yang berasal dari APBN. Sekarang barang milik negara. Ya, konteksnya sama sih. Proyek itu kalau di status penetapan status maka dia jadi BUMN gitu. Tapi ada juga proyek-proyek yang nggak ditetapkan statusnya sehingga bisa dibilang dia adalah kekayaan negara. Namun dioperasionalkan bukan oleh satker pemerintah. Piutang negara pada BUMN atau PT. Nah, ini biasanya adalah piutang. Dulu ada piutang BBPN, piutang BLBI. Sekarang ada piutang subsidiary loan agreement. Dulu rekening dana investasi, tapi sekarang adalah piutang SLA. SLA atau RDI itu adalah two-step loan, pinjaman pemerintah 2 tahap. Dalam artian gini, pemerintah itu berdasarkan usulan dari BUMN ataupun pemerintah daerah mendapat proposal bahwa BUMN A akan kerjasama dengan pemerintah negara lain melalui mekanisme pemberian melalui perolehan pinjaman. Cuma pinjaman tersebut harus melalui pemerintah. Maka pemerintah itu melakukan penandatanganan perjanjian kepada negara A misalkan saja. Nah, kemudian nilainya misalkan saja 1 triliun dengan bunga pinjaman 2%. Kemudian negara itu mepastrukan ke BUMN yang mengajukan proposal tersebut dengan bunga 2% plus sejumlah biaya tertentu. Nah, nantinya negara secara rutin akan membayar cicilan bunga dan pokok 1 triliun dan bunganya kepada negara A. Nah, di saat yang bersamaan, BUMN ini akan melakukan pembayaran kepada negara. Beberapa perusahaan lancar lah. Dari BUMN bayar ke pemerintah, pemerintah bayar ke negara tersebut. Namun, ada juga BUMN yang dia default, nggak bisa bayar. Tapi negara tetap berkewajiban. Makanya hal tersebut harus dilakukan secara hati-hati ya. Jadi jangan sampai proyek yang dilakukan oleh BUMN itu gagal. Karena kalau gagal bisa jadi default. Negara nggak menerima pembayaran dari BUMN, tapi negara tetap wajib harus membayar. Nah, dalam prakteknya, yang pinjaman default tersebut dari BUMN ke negara itu dilakukan restrukturisasi. Nah, salah satu tahapannya ada konversi menjadi penyertaan modal. Maka di sini piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas yang di dalamnya sudah terdapat saham negara itu bisa menjadi penyertaan modal. Penyertaan modalnya ya ke BUMN tersebut. Yang ketiga adalah, nah yang keempat di sini adalah ini yang substansi baru, saham milik negara pada BUMN atau PT. Jadi dari BUMN A, B, C yang saham negara itu dialihkan ke perusahaan BUMN D. Jadi diambil lah. Jadi ini suatu aksi korporasinya pemerintah terhadap portofolio yang dimiliki. Diambil, ditaruh di
keranjang yang lain. Aset negara lainnya ini ya di luar dari dana segar, BUMN, piutang, dan saham. Selain dari APBN, ada kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Kapitalisasi cadangan itu seandainya suatu perusahaan itu laba terus. Laba itu pasti akan satu dibuat sebagai cadangan dan satunya cadangan bertujuan, wajib, cadangan umum, dan dividen. 3 hal tersebut. Nah, pada suatu titik tertentu cadangan yang jumlahnya cukup besar itu bisa dikapitalisasi menjadi penyertaan modal negara. Jadi kepemilikan negara tersebut bertambah dari kapitalisasi cadangan. Contoh, kalau modal awal misalkan suatu BUMN 5, setelah 5 tahun kapitalisasi cadangannya adalah 5 tahun, 5T, maka dari 5T itu sebagian bisa menjadi tambahan modal di perusahaan tersebut. Nah, perbedaannya, kalau APBN itu harus melalui peraturan pemerintah, kalau kapitalisasi cadangan hanya keputusan RUPS. Gitu. Sumber lainnya itu keuntungan revaluasi aset dan agio saham. Nah, ini sama dengan kapitalisasi, hanya berdasarkan keputusan RUPS. Ini timbul karena apa? Ya, kalau suatu perusahaan ada revaluasi aset, ada keuntungannya, maka dia bisa menjadi tambahan. Termasuk juga agio saham. Cuma ini jarang-jarang ya keuntungan revaluasi aset dan agio saham itu pada praktiknya nggak semua BUMN ada. Karena revaluasi aset hanya akan timbul akun ini kalau suatu BUMN melakukan revaluasi. Sedangkan agio saham, ya kalau dia menerbitkan saham yang dijual di pasar sekunder. Nah, di sini ada yang menarik. Pasal 2 ayat 1, saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas pada hakikatnya merupakan kekayaan negara yang sudah dipisahkan dari APBN. Sehingga pengalihan saham dimaksud untuk dijadikan penyertaan pada BUMN atau perseroan terbatas tidak dilakukan melalui mekanisme APBN. Makanya mekanisme APBN itu kenapa? Izin ke DPR. Nah, awal mulanya kan gini. Dulu pada saat mengajukan anggaran ke DPR untuk BUMN A, itu kan udah maju ke DPR. Pemerintah izin akan melakukan penyertaan 1T ke BUMN A. Dalam perkembangannya, ini kan sudah menjadi kekayaan negara dipisahkan. Pada saat dialihkan lagi, nggak perlulah kita izin lagi ke DPR. Maka skema holdingisasi menggunakan ketentuan ini. DPR hanya tahu. Cuma kalau pendapat saya pribadi, dulu DPR itu taunya adalah untuk mendirikan perusahaan di bidang tertentu. Jadilah perusahaan A. Begitu dialihkan, harusnya lapor dulu ke DPR. Pak, dulu saya investasi BUMN di perusahaan A. Namun dalam perkembangannya, kami ingin investasi di perusahaan tersebut kami alihkan ke perusahaan Z. Kalau logika saya demikian. Nah, ini tadi lingkup PMN, pendirian, penambahan, dan satu lagi pengurangan. Pengurangan itu penjualan saham milik negara pada Persero dan PT,
pengalihan aset untuk PMN pada BUMN lain untuk pendirian perusahaan baru atau dijadikan kekayaan negara dipisah yang tidak dipisahkan. Pemisahan anak BUMN menjadi BUMN dan restrukturasi perusahaan dan kuasi reorganisasi. Nah, kuasi reorganisasi ini udah nggak bisa lagi. Kuasi reorganisasi itu adalah menghapuskan akun-akun negatif di ekuitas. Jadi memang berdampak pada penurunan aset. Namun berdasarkan ketentuan OJK, kuasi reorganisasi tidak diperbolehkan lagi. Jadi kerugian tersebut masih akan terlihat dalam laporan keuangan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang 40 tahun 2007 hal itu akan ya mungkin kontraproduktif bagi pemegang saham. Kenapa? Selama perusahaan tersebut masih membukukan akumulasi kerugian karena tidak bisa di set off dengan aset-asetnya, maka perusahaan tersebut tidak boleh membayarkan dividen. Meskipun perusahaan tersebut laba. Itu ya, itu konteksnya kuasi reorganisasi yang dibatalkan. Nah, penjualan saham milik negara pada Persero atau PT ini nanti privatisasi, kita bahas lebih detail. Pengalihan aset untuk PMN pada BUMN lain. Nah, ini asetnya yang dialihkan. Konteksnya aset di sini misalkan saja bagian dari suatu BUMN. Contohnya adalah apa ya? Contoh realnya waktu pendirian Airnav. Itu aset pada Angkasa Pura I itu dialihkan. Itu harusnya konteksnya pengurangan. Untuk pendirian BUMN baru, untuk pendirian Airnav. Yang selanjutnya adalah dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Jadi dulunya adalah dikelola oleh Airnav, sekarang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Itu juga bisa. Kalau pemisahan anak BUMN menjadi BUMN, ya saat ini anak BUMN dikurangkan, diambil asetnya, dia jadi BUMN. Itu ada. Restrukturisasi nanti kita bahas terpisah konteksnya dengan penjualan atau privatisasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yuk, silakan. Fadil, minta tolong print screen dong, kirim ke WA. Nanti daripada lupa. Atau siapapun. Nah, di sini adalah mekanismenya saja, PMN dari dana segar, prosesnya. Nah, ini semua proses yang secara umum yaitu bisa jadi 3 tahun sebelumnya hingga itu selesai dipertanggungjawabkan. Kalau ini BMN, nah BMN nanti akan ada slide, saya habis ini slide khusus. Ini secara umum saja sebelum PP 28 tahun 2020 ini mekanismenya. Nah, ini sama ya, dari piutang negara. Oke. Ada pertanyaan?
Gusman, ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Oke. Izin Pak, Ya, kalau PMN atau mau menerbitkan obligasi gitu-gitu, itu harus persetujuan DPR dulu Pak. beda. PMN dengan obligasi itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau obligasi itu sifatnya adalah itu cuma sampai ke RUPS. Karena nggak akan berpengaruh tuh kepemilikan negara. Mungkin kecuali kalau dia adalah OWK ya, obligasi wajib konversi. Namun itu jarang. Ya mungkin OWK-nya tersebut kalau nggak pemerintah yang membeli obligasinya, mungkin akan sangat jarang suatu BUMN itu berani menerbitkan OWK. Tapi kalau kasusnya IPPN kemarin, OWK ada. Kenapa? Karena ya pembeli obligasi, pemberi pinjaman itu pemerintah. Nah, sedangkan kalau penyertaan modal negara itu wajib persetujuan DPR. Kenapa? Ya, dia dananya berasal dari APBN. APBN sendiri dibahas dengan DPR. Itu. Jadi ini konteks yang berbeda ya. Kalau penyertaan modal pasti wajib dibahas dengan DPR. Kalau privatisasi itu juga dibahas dengan dikonsultasikan dengan DPR. Kenapa? Ada potensi negara terdilusi. Dengan adanya dilusi tersebut bisa mempengaruhi banyak hal. Dari statusnya hilang BUMN karena turun kan. Misalkan saja suatu BUMN privatisasi, ternyata bukan yang pertama kali ya, dalam artian bukan yang pertama, bisa jadi kedua, ketiga, keempat, negara itu sudah di bawah 50%. Maka otomatis statusnya berubah menjadi non-BUMN. Dalam tanda kutip sebagai BUMN sudah nanti di 5 tahun 2005 sebagai BUMN dia itu dapat ditugasi sama seperti dosen ke muridnya gitu ya. Saya ke Chandra tolong kamu bikin riset, kajian riset tentang BUMN. Kenapa? Ya Chandra adalah murid saya, bisa. Tapi begitu ada mahasiswa kelas sebelah, saya tugasi gitu, nggak bisa. Kenapa? Oh dia nggak ada hubungannya dengan saya. Meskipun sama-sama dosen gitu. Ya kalau mau, saya akan melakukan suatu bidding. Ini pemerintah ada proyek, silahkan kirimkan proposal yang terbaik. Kita akan kalau nanti beberapa akan beauty contest, pemenangnya adalah yang nanti akan tanda tangan perjanjian kerjasama. Jadi butuh proses dan kalau kerjasama itu pasti dari sisinya badan usaha itu harus ada profit atau imbal hasilnya itu memenuhi ekspektasi pemegang saham. Tapi kalau penugasan
itu mau nggak mau BUMN itu harus mau. Dalam artian kalau kerjasama itu pasti perusahaan akan mensyaratkan IRR-nya, imbal hasilnya itu minimal sekian. Contoh 10 basis poin. Tapi begitu penugasan, pemerintah itu hanya sanggup memberikan 5 basis poin di atas margin itu sebagai marginnya. Ya, itu mau nggak mau harus dilakukan oleh BUMN. Kenapa? Yaitu tadi, badan usaha milik negara itu sebagai vehikelnya pemerintah, di mana private itu nggak mampu atau nggak sanggup untuk memberikan pelayanan. Itu ya, tugasnya BUMN. Itu jawaban dari saya. Silakan, ada tanggapan? Oke, nggak ada. Saya lanjutkan ke... Nah, karena kalian berhubung adalah kita akan sedikit jelaskan. Kalian udah belajar pengelolaan BUMN belum? Lagi dipelajarin, Pak. Dosennya siapa? Bu Intan. Cuman BUMN. Bahasnya apa? Sampai apa? Dia mempelajari PP peraturan pemerintah atau dan peraturan Menteri Keuangan atau secara umum? Kayak semuanya pelajarin deh. PP, PMK. Oh, ketentuan ya, PP 28 ya berarti ya. Sebentar, kok nggak muncul? Oh ini. Ini kelihatan kan? Proses bisnis PMN. Nah, ini slide sekali lagi tadi slide yang bikin saya, cuma ya slide lama itu. Ini slide yang agak baru yang bikin saya juga. Cuma PowerPoint-nya tadi di sebelah saya nggak sempat edit, jadi saya mohon maaf menggunakan slide lama ini ya. Nah ini bagaimana sih kemarin saya memaparkan ke tim pemeriksa terkait dengan PMN. Nah ini yang dimaksud BUMN 111 ya. 98 per silo, 13 per room. Oh ternyata sekarang tinggal 13 per roomnya. Karena beberapa sudah bertransformasi menjadi per zero. Nah ini organisasi Direktorat KND aja. Jadi ada beberapa, karena kalian belum tentu masuk ke DJKN, ya saya skip lah ini. BUMN, udah dipelajari ya, saya skip. Ruang lingkup pengelolaannya, sumber-sumbernya. Nah, sekarang kita masuk ke ketentuan penyertaan modal pemerintah pusat atas barang milik negara. Nah, balik lagi, kenapa di ketentuannya itu menggunakan PMPP, tapi dalam praktiknya nanti PP-PMN, bukan PP-PMPP gitu. Ya, lagi-lagi perbedaan
regulasi ya. PMN itu di Undang-Undang BUMN. Tapi begitu PMPP itu turunan dari Undang-Undang 17 dan Undang-Undang 1. Di sana memang keuangan negara itu mengatur di dalamnya juga keuangan daerah. Sedangkan BUMN di sini nggak ada garing BUMD gitu. Sehingga dalam prakteknya turunan dari paket Undang-Undang Keuangan Negara itu dipisahkan. Kalau yang terkait dengan pusat, negara Republik Indonesia itu pemerintah pusat yang nanti gubernur, wali kota, ataupun Kementerian Dalam Negeri sebagai regulator, dia akan mengeluarkan peraturan sendiri yang mengatur D-nya daerah. Gitu. Jadi dengan PMN. Jadi kalau kalian mempertanyakan lagi, kalian nggak pertanyakan lagi kenapa PMN dan PMPP. Ya. Kalau yang maksud PMPP di sini adalah PMN, cuma yaitu tadi karena regulasinya rujukannya itu berbeda sehingga karena PP 6, PP 27 dan PP 2008 rujukannya adalah Undang 1 2004, makanya terminologi yang digunakan adalah PMPP. Nah, pasal 72 dan 73 PP 28 tahun 2020. Ini ambil sebagian bahwa PM atas PMN dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, meningkatkan kapasitas BUMN, BUMD, atau badan usaha lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin di sini konteksnya BUMD masih muncul ya, cuma yaitu tadi mungkin itu kelewat nggak dihapus atau di depan itu kurang PMPP atau PMPD atas BUMN atau BUMD. Kira-kira demikianlah. Jadi seharusnya sendiri-sendiri. PMPP atas BUMN hanya pada BUMN atau badan usaha lainnya yang dimiliki negara, sedangkan PMPD atas BUMD dilakukan pada BUMD atau badan usaha lainnya yang dimiliki daerah. Nah, itu ya. PMPP dapat dilakukan dengan pertimbangan. Nah, ini pilihan. A dan B itu adalah pilihan. Yang pertama, BUMN yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen anggaran diperuntukkan bagi BUMN atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah. Nah, di sini dari awal itu tadi proyek-proyek yang dibiayai dari APBN. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Dulu konteksnya proyek-proyek yang dibiayai APBN itu begitu selesai langsung diserah terima operasionalkan ke BUMN oleh BUMN karena dia sudah bebas tuh dan dia sudah mengenerate revenue, maka dia secara sepihak mencatatkan aset tersebut. Nah, akhirnya ada dua pencatatan, satu di KL, satunya di BUMN. Nah, itulah timbulnya kenapa ada BPYBDS, bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Berdasarkan inventarisasi sekitar 50 triliun dari yang dicatatkan. Nah, akhirnya kebijakan akuntansi pada saat itu karena sudah dioperasionalkan oleh BUMN dan menjerat revenue, agar yang di KL di drop dari FACE, tapi masih di CALK. Barulah nanti kembali lagi ketentuannya. Kalau dulunya kekayaan negara menjadi kekayaan negara dipisahkan, caranya pakai apa? Pakai PP, makalah diproses peraturan pemerintahnya mengenai tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN yang berasal dari BMN KL.
Itu konteksnya BPYBDS. Saat ini BPYBDS masih ada beberapa triliun. Ya, berapa triliun ya? Sekitar 4 triliun. Sebagian besar ada pada PLN untuk membangun pembangkit dan transmisi. Karena tugasnya PLN adalah jualan listrik dari pembangkit ke konsumen langsung. Transmisinya itu yang sebagian dibangun oleh PLN dan sebagian juga dibangun oleh Kementerian SDM, Ditjen Ketenagalistrikan. Nah, itu dari awal di proyeknya pemerintah kemudian diserahkan ke PLN. Nah, sekarang mekanismenya BPYBDS itu berlarut-larut. Jadi kapan pengadaan kapan, baru diserahkan kapan, baru ada PP-nya kapan. Jadi nggak serta-merta. Nah, sekarang diatur, kalau memang dari awal itu diserahkan, ya silahkan. Cuma dibatasi 1 tahun. Begitu selesai, dalam jangka waktu 1 tahun harus diserahkan. Kalau nggak seperti itu, larilah ke yang kedua. BUMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN, BUMD atau badan lainnya yang dimiliki oleh negara. Kenapa? Karena kalau diserahkan langsung, itu menggunakan nilai perolehan. Tapi, contoh, kalau suatu aset 1 triliun dibangun di 2020, di 2021, ya nilainya itu mungkin belum turun. Ya sudah turunnya nggak begitu besar. Tapi nanti kalau tahun kelima, pasti nilainya sudah depresiasinya sudah cukup besar. Sehingga nggak fair seandainya itu diserahkan ke BUMN dengan nilai perolehan. Makanya tadi dibatasi 1 tahun, sehingga bisa dibilang, ya biar neracanya BUMN atau BUMN-nya itu nggak terkoreksi cukup besar dengan adanya selisih antara nilai buku dengan nilai perolehan dengan nilai wajarnya. Seperti itu. Jadi kalau saat ini KL masih ada melakukan belanja modal, belanja barang yang kemudian diserahkan, itu KL-nya harus taat dalam jangka waktu tahun harus diserahkan. Nah, nanti kalau rekan-rekan kalian bekerja di pemerintah daerah ada seperti itu, ya ini bisa juga diperlakukan sama untuk pemerintah daerah dengan BUMD-nya. Contoh BUMD paling banyak di daerah adalah PAM. Perusahaan PDAM, perusahaan daerah air minum. Nah, kalau nanti PDAM bangun jaringan pipa air, ya, kalau dari dinasnya pemerintah daerahnya yang bangun, ya sebisa mungkin dalam jangka waktu 1 tahun harus diserahkan juga, biar nilainya susutnya itu nggak terlalu besar. Kenapa? Saat ini berdasarkan PSAK, konteks fair value itu harus mulai dibangun oleh badan usaha. Jadi di akhir periode pelaporan, setelah dilakukan penyusutan aset, itu harus dites. Apakah nilainya ini, carrying amount-nya lebih kecil atau lebih besar dari nilai wajarnya. Kalau ternyata lebih kecil, akan mengakui loss of impairment. Tapi kalau lebih besar, ya dia tidak membukukan loss, jadi nggak perlu di jurnal. Nggak perlu, nanti ada gain on impairment, itu nggak ada. Kecuali nanti di periode berikutnya, sudah ada loss yang dulunya adalah 500, ternyata periode berikutnya naik lagi, nah itu di set off loss impairment-nya disesuaikan. Nah itu konteksnya fair value. Baik dari sisi aset, investasi, maupun
nilai buku bersih atas utangnya. Konsekuensinya apa? Seandainya saja pemerintah pusat, pemerintah daerah itu lama dalam memprosesnya, ya PSAP kita sudah mengakui accrual basis, ya nantinya akun loss on kerugian karena proses investasi yang berlama-lama ini akan masuk ke laporan operasionalnya pemerintah. Nggak ngapa-ngapain tapi membukukan loss. Ya, itulah. Ya, di satu sisi kita ingin menyelamatkan neracanya pemerintah biar nggak ada loss, konsekuensinya ya demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, BUMN lebih optimal apabila dikelola oleh BUMN. Nah, ini contohnya, suatu saat Satker itu membangun suatu aset. Bangun gedung. Diharapkan gedung itu bisa menunjang operasional Satker. Namun dalam prakteknya para Satker nggak nyaman atau ada ruang yang dapat disewakan. Nah, gedung dan bangunannya tersebut setelah jangka waktu beberapa tahun, 5 tahun ya, mungkin kalau gedung-gedung pertama interiornya masih bagus. Nah, karena nggak ada biaya pemeliharaan yang maksimal, maka interiornya kusam, ruang pertemuannya kusam, sehingga dulunya hampir tiap minggu ada yang menggunakan gedung tersebut untuk resepsi, sekarang beberapa setelah 5 tahun nggak ada. Nah, ada BUMD atau BUMN yang mengelola properti, diharapkan dia bisa memperbaiki dengan belanja capital expenditure-nya sehingga akan menjadi bagus lagi dan ada penerimaan. Nah, seperti itulah bisa dibilang BUMN lebih optimal. Nah, pada saat penyerahan tersebut bukan menggunakan nilai buku atau nilai perolehan, tapi menggunakan nilai wajarnya. Nah, ini konteksnya persyaratannya aja, 100 miliar izin DPR. Jadi kalau setiap tanah itu harus persetujuan DPR. Kalau selain tanah dan bangunan, di atas 100 miliar saja yang memerlukan persetujuan DPR. Nah, cuma dalam ketentuan tersebut tidak dinyatakan secara jelas nilai tersebut berdasarkan apa. Apakah nilai perolehan, nilai atau nilai wajar. Cuma kesepakatan tidak tertulis nilai yang paling besar. Kalau tanah seandainya kalau nilainya perolehan gedung itu 100 miliar dan nilai bukunya adalah hanya 98 miliar, maka diasumsikan menggunakan nilai perolehan karena nilai yang paling besar adalah 100 miliar. Tapi kalau nilai bukunya 99 miliar, sedangkan berdasarkan asumsi ini nilainya lebih dari 99. Kenapa? Karena inflasi. Nah, itu menggunakan nanti diappraise dulu menggunakan nilai wajar sehingga kalau nilainya 100 miliar ya di atas nilai tersebut maka harus persetujuan DPR. Jadi itu yang digunakan. Nah, pasal 100, BUMN yang dari awal akan dijadikan PMN, persetujuan DPR merupakan persetujuan alokasi anggaran APBN. Nah, kalau tadi yang poin A memang itu akan diserahkan, maka dianggap pada saat DPR tersebut menyetujui pada tahun 2020 misalkan itulah yang dianggap sebagai persetujuan DPR.
Bagaimana alur proses dari PMPP dan PMN? Yang pertama, permohonan yang dari awal ya. Maka pengguna barang mengajukan permohonan ke pengelola barang. Kemudian izin presidennya izin apa? Ada dua di sini. Izin pemindah tanganan dari pengelola barang dan izin penyusunan rancangan peraturan pemerintah. Kalau disetujui, maka pengelola barang akan memberikan persetujuan ke pengguna barang dan akan memproses perumusan rancangan peraturan. Karena peraturan pemerintah tersebut di luar program penyusunan, sehingga harus memerlukan izin terlebih dahulu. Ya, ini ketentuan yang mengatur penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi setiap tahunnya itu sebenarnya sudah ada ya semacam rencana kerja dari BPHN. Dalam 1 tahun ke depan berapa undang-undang apa, peraturan pemerintah berapa, peraturan pemerintah terkait apa yang akan disusun. Nah, kalau di luar konteksnya proksun tersebut, maka silahkan saja mengajukan izin ke presiden. Kalau presiden setuju, barulah dilanjut. Nah, konteksnya PP yang berasal dari PMN adalah demikian. Dia di luar proksun, karena kita tidak tahu apakah berdasarkan hasil evaluasi dari pengelola barang layak atau tidak untuk dilanjutkan. Nah, begitu izin persetujuan pemindah tanganan disetujui, dapat izin prakarsa dari presiden, dilanjutkan adalah proses pembahasan antar kementerian. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Mengkaji seberapa optimalkah seandainya saja BUMN tersebut transformasi menjadi kekayaan negara yang dipisahkan. Tadi konteksnya, kalau urgen PP 218 kemarin adalah fresh money, konteks yang sama bisa digunakan. Dari sisi keuangannya, dari sisi BUMN bisa. Aspek keuangan bisa. Aspek ekonominya bagaimana? Itu juga bisa digunakan. Demikian. Kalau dikaji, sudah dikaji, dituangkanlah dalam kajian bersama. Sehingga nanti yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BUMN calon penerima, dan Kementerian pemilik barang tersebut sebagai pengguna barang. Nah, kalau itu sudah sepakat, masuklah harmonisasi. Kenapa harmonisasi itu dilakukan? Jadi agar peraturan pemerintah yang disusun itu tidak bertentangan atau menyelisih ketentuan peraturan perundangan yang lain. Karena untuk menjaga ya, sama-sama pemerintah jangan sampai bertentangan, karena kalau bertentangan ya bahasanya nggak lucu lah. Sama-sama peraturan yang disusun pemerintah tapi saling menyelisihi. Setelah diharmonisasi, ditetapkan oleh presiden, diberikan nomor, kemudian berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ada BAST. Kalau tadi BASTO, dengan BAST itu berbeda. Jadi kalau BASTO itu serah terima operasional. Jadi pencatatannya masih di KL. Sedangkan BUMN itu hanya mengoperasionalisasikan saja. Jadi operasionalisasi itu ibaratnya, saya nggak tahu prakteknya, cuma kira-kira demikian. Untuk mengoperasionalkan itu butuh biaya. Nah, biaya itulah dikeluarkan dari kantongnya BUMN. Nah, selisihnya tersebut menjadi sebagai marginnya si BUMN karena mengoperasionalkan. Dari sisi satkernya ya nggak dapat apa-apa, cuma dapatnya dia bukan output tapi outcome, bahwa
tujuan pemerintah untuk transisi energi dari LPG menjadi gas bumi terpenuhi. Kira-kira demikian. Nah, nilai yang digunakan dari awal berarti nilai perolehan. Berapa selesai di pengguna barang, itulah yang nanti ditetapkan menjadi peraturan pemerintah. Nah, kalau dari sisi optimalisasi, prosesnya mirip, cuma nanti akan ada penilaian. Jadi, pengelola itu akan meminta ke penilai pemerintah untuk berapa nilai wajar dari BUMN tersebut. Nah, itu nanti yang akan digunakan menjadi nilai di PP-nya. Nah, ini proses bisnis secara umum ya, dari satu Kementerian PMN, usulan PMN dari Kementerian Teknis selaku pengelola barang, pengkajian. Jadi tim DJKN selaku pengelola mengkaji dulu persyaratannya, yang kurang apa, yang harus dilengkapi. Nah, setelah diperoleh, maka pengelola barang menindaklanjuti persetujuan ke pengelola barang. Atas dasar tersebut dikaji kembali dari sisi pemisahannya, izin prakarsa, persetujuan, hingga PP diundangkan. Nah, PP diundangkan, berita acara serah terima ya. Serah terima di sini sebagai legal standing bagi BUMN untuk mencatat dalam phase laporan keuangan dan men-take out aset dari phase-nya KL. Setelah PAST ditindaklanjuti penghapusan, menghapus dari BMN-nya KL, ini udah dicatat, dan operasional PMN. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya absen dulu. Nggak ada. Kalau tadi kita berbicara terkait dengan BMN ya. Jadi nanti kalau kalian bekerja di satker pemerintah, baik di pusat maupun daerah, kalau ada satker yang mengajukan usulan PMN dari BMN, kalian sudah paham. Kalau dari piutang, berarti nanti teman-teman di Direktorat SMI biasanya ya, yang SLA, RDI gitu.
itu dikonversi. Karena selama ini masih ada SLA, kalau RDI sisa-sisa masa lalu ya, dalam artian negara sudah selesai, tapi BUMN-nya sebagian adalah yang default. Kalau SLA masih ada, baik ke pemerintah daerah maupun BUMN dan BUMD. Nah, ada lagi piutang negara ex BPPN, itu ada juga. Piutang negara KL ada juga. Nah, satu lagi yang menjadi perhatian, piutang pajak itu nggak bisa dikonversi menjadi PMN. Jadi semua piutang negara dapat dikonversi menjadi penyertaan modal pada BUMN atau perseroan terbatas yang lainnya, kecuali piutang pajak. Piutang pajak sesuai dengan undang-undangnya harus dibayar. Jadi, apakah semua piutang negara dapat dikonversi menjadi PMN? Tidak semua piutang pajak. Tidak semua piutang negara. Apa? Piutang pajak nggak bisa. Piutang pajak harus dibayar. Kalau piutang PNBP, KL, bisa nggak dikonversi? Bisa. Piutang dividen, bisa nggak konversi? Bisa. Ini udah kelihatan? Halo, udah terlihat ini belum slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini harusnya bagian pertama ya, bagaimana kebijakan investasi pemerintah khususnya untuk penyertaan modal pemerintah yang berasal dari dana segar. Nah, ini barusan update kemarin. Ini portofolio investasi pemerintah ini kalau pegawai ya, pelatihan untuk pegawai. Jadi saya skip ini aja, dasar hukumnya sama. Nah, ini tugasnya Bun, pengelola. Nah, nih, kebijakan investasi pemerintah. Seberapa besar alokasi investasi pemerintah, pembiayaan investasi pemerintah kepada BUMN, BLU, ataupun BHL. Nah, ini tergantung dari kebijakan investasi pemerintah. Jadi, tidak semua usulan investasi tadi, kembali lagi kita ke pecking order teori, meskipun berdasarkan hasil analisis bahwa kebutuhan internal perusahaan udah nggak bisa, kebutuhan utang udah nggak bisa, maka satu-satunya jalan adalah injeksi modal dari pemegang saham, which is adalah negara Republik Indonesia. Meskipun sudah ada kesimpulan demikian, nggak serta-merta itu akan disetujui oleh pemerintah. Kenapa? Karena kita ada keterbatasan fiskal. Pembiayaan kita itu tergantung dari penerimaan, pendapatan. Maka perlu disusun setiap tahunnya suatu mekanisme kebijakan terkait dengan investasi pemerintah. Nah, kebijakan ini disusun oleh BKF, Badan Kebijakan Fiskal, yang setiap tahunnya dituangkan dalam KEM PPKF, Kebijakan Ekonomi Makro, dan disampaikan kepada DPR sekitar bulan Mei setiap tahunnya. Kita akan sorotin yang ketiga, pembiayaan inovatif dan sustainable. Jadi, pembiayaan di sini ada pembiayaan utang dan non-utang. Nah,
Pembiayaan utangnya berarti ini domainnya teman-teman di DJ PPR. Sedangkan yang lain adalah domainnya Pengebun 9903 dalam hal ini Direktorat KND DJKN. Mendorong efektivitas pembiayaan investasi antara lain pembelian PMN ke BUMN dilakukan secara selektif. Ini enggak domainnya, ini domain bukan seluruhnya domain DJKN ya. Ini bisa kayak pendapatan, itu bisa domainnya pajak, bisa domainnya cukai. Terus optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan bisa domainnya semua KL. Nah, ini tidak terbatas pada satu TUSI, satu kementerian atau satu unit eselon 1. Cuma kalau terkait dengan pajak berarti DJP. Yang lainnya bisa yang lain gitu. Nah, utang poin 3 ini utang domainnya DJPPR. Kemudian yang dot kedua ini domainnya DJKN sebagai pengelola investasi pemerintah. PMN ke BUMN dilakukan secara selektif. Selektif seperti apa? Itu tadi keterbatasan fiskal kita. Maka kita menggunakan PMK 218 ketujuh aspek urgensi yang harus dikaji. Kemudian kalau berdasarkan aspek tersebut semuanya sudah masuk, kita akan perbandingkan, memperhatikan berapa kapasitas fiskal kita. Nah, mohon maaf ini gambarnya nggak begitu jelas. Nah, saat ini kita posisi yang di kotak-kotak 2021. Nah, defisit PDB kita berdasarkan undang-undang itu harusnya adalah 3% dari PDB. Namun, karena pandemi COVID kemarin, ada kebijakan yang membolehkan defisit di atas 3%. Maka kemarin di angka 6,13 di 2020, 2021 5,70, dan di 2020 direncanakan di angka 4,5 hingga maksimal 4,85. Dengan harapan apa? Nanti di 2023 itu udah kembali lagi ke keadaan normal 2019 dan sebelumnya, yaitu defisit itu maksimal 3% dari PDB. Nah, ini dari sisi kiri pendapatannya. Nah, dari sisi belanja, ini domainnya dari rekan-rekan DJA. Nah, ya, inilah yang harus diperhatikan, bahwa ada batasan terkait dengan alokasi pembiayaan investasi. Yang pertama adalah undang-undang sendiri mensyaratkan defisit itu adalah 3% maksimal. Kecuali untuk 2020, 2021, dan 2022. Nah, di sini kita lihat pembiayaan investasi, range-nya dari 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Ini yang paling bawah. PDB kita, nah PDB kita tuh di angka saat ini sekitar 17.665 triliun. Jadi kalau 3%-nya berapa? Nah, debt ratio utang kita saat ini diperkirakan mencapai berdasarkan APBN adalah 41%. Meskipun batas aman, batas sesuai undang-undang adalah 60%. Cuma kemarin sudah mendapat catatan dari pemeriksa terkait dengan debt ratio yang 41% tersebut. Pembiayaan investasi berdasarkan APBN itu mendapat porsi 1,04 dari PDB. Dengan batas di 2022, range-nya turun dari 0,3 0,95. Nah, kita bisa lihat kalau PDB-nya 18 triliun,
0,3-nya itu berapa? Berarti sekitar 60 triliun hingga 170-an triliun. Nah, dengan alokasi yang terbatas seperti itu, kita harus selektif. Kenapa? Kalau semua BUMN diminta, coba kamu bikin proyek dibiayai APBN. Mereka pasti akan langsung menyiapkan proposal. Nah, namun kita harus selektif. BUMN mana saja, BLU, yang harus kita prioritaskan untuk memperoleh alokasi pembiayaan investasi. Makanya kita kemarin menggunakan PMK 218 untuk mengeksersis mana-mana saja yang memenuhi kriteria dari urgensi, fiskal, keuangan, ekonomi, sosial, lingkungan, hingga hukum. Kenapa? Yaitu tadi, alokasi kita investasi itu terbatas. Hanya sekitar 60 hingga 170 triliun. Nah, ini trennya pembiayaan investasi. Dari pertumbuhannya terakhir diharapkan pertumbuhan turun. 2016 memang tinggi ya. Investasinya 89 triliun, kemudian turun ke 59, 61, 49, 104, dan diperkirakan 184 triliun. Nah, nih, investasi pemerintah itu yang di sini. Dari investasi permanen, penyertaan modal pemerintah, inilah yang nantinya menjadi akun dari pembiayaan investasi. Ini breakdown detailnya nggak ada. Oke. Jadi akun inilah yang menjadi, Nah, di sini. Inilah investasi permanen. Investasi permanen pada PMN, BLU, dan lainnya yang harus mendapatkan alokasi dari pembiayaan investasi. Berarti kalau PMN ya di sini aja dan di sini. Kalau BLU kan bukan melalui PP. Dia hanya belanja satker biasa. Ini BLU di sini. Jadi maaf. 0,3 hingga 0,95 adalah masuknya di sini. Dua ini, investasi permanen dan investasi non permanen. Nah, kita ingat di sini ada mandatori, ada DPPN, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional. Itu mandatori untuk dana pendidikan 20%. Jadi kalau belanja APBN kita itu sebesar 2.000 triliun, maka 20%-nya berarti berapa itu? 400 triliun harus untuk fungsi pendidikan. Nggak semuanya memang habis untuk belanja, makanya sebagian dialokasikan untuk dana abadi endowment fund yang dikelola oleh BLU LPDP. Belum lagi BLU Elman. Jadi kalau ada proyek infrastruktur pengadaan tanahnya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, maka Elman juga harus mendapatkan alokasi. Jadi sudah mandatori juga itu, ada perhitungannya. Termasuk juga BP Tapra, Tabungan Perumahan Rakyat. Karena kalau BP Tapra dapat alokasi, maka PT SMF juga harus dapat alokasi. Nah, hal-hal tersebut yang harus dihitung, diassess, sehingga program pemerintah itu bisa berjalan. Jadi jangan sampai nanti begini, pada saat Kementerian PUPR mengalokasikan belanja, ternyata Elman nggak dikasih, ya udah nggak bisa jalan. Bisa dibilang percuma kita mengalokasikan ke PUPR karena Elman nggak diberikan alokasi dana untuk proyek yang sama.
Dalam artian proyek yang sama karena memang persyaratannya demikian. Ya, dalam artian bukan untuk belanja yang sama, tapi ada proses yang di mana PUPR terlebih dahulu, sisanya elemen yang beli tanah, kira-kira demikian. Nah, itu yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan bahwa investasi itu sebagian berasal dari utang, ada biayanya sehingga harus dilakukan secara prudent dan selektif. Termasuk juga karena keterbatasan fiskal pemerintah terkait dengan alokasi pembiayaan tersebut. Nah, mungkin itu tambahan sedikit dari paparan ini. Selebihnya kalau yang ini adalah nggak ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Bentar, saya ambil charger dulu. Aduh. Ayo, Fadil ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Masih ada satu SKS. Kalian baca lagi nanti kalau ingin lebih detail itu di PP 44 tahun 2005 dan PP 72 tahun 2016 mengenai proses PMN. Karena yang kita pelajari PMN berarti ya empat hal tadi bagaimana PMN pada BUMN, PMN pada lembaga keuangan internasional, PMN pada badan hukum lainnya. Nggak ada PMN pada BLU. Tapi tadi yang di terakhir tadi, bagaimana kebijakan investasi pemerintah itu mencakup semuanya. Ada BLU, BHL, dan BUMN juga. Karena konteksnya PMN adalah negara yang dipisahkan gitu, yang melalui peraturan pemerintah. Jadi investasi pemerintah itu terdiri dari PMN dan non-PMN. Non-PMN ke BLU, termasuk juga adalah ke LKI ya, karena konteksnya di sini bukan penyertaan modal pemerintah yang melalui PP lagi, tapi melalui peraturan Menteri Keuangan, keputusan Menteri Keuangan kalau nggak salah. Dan kalau BHL, badan hukum lainnya itu adalah PMN. Jadi kalau ke BPJS, dulu BPJS PMN, BP Tapra PMN. Tapi sekarang BPJS itu melalui belanja. Jadi kalau dari 9908 kalau nggak salah. Jadi kalau ada harus pemerintah top up lagi, mekanismenya bukan PMN tapi belanja. BP Tapra masih PMN, kemudian entitas baru INA atau Lembaga Pengelolaan Investasi Pemerintah itu PMN juga, termasuk juga ke Badan Bank Tanah itu PMN juga. Cuma tadi kebijakannya masing-masing harus di-assess berdasarkan PMK 218. Tapi kalau untuk ke elemen, DPPN, LDKPI, BPDLH,
itu bukan PMN, tapi dia masuk bagian pembiayaan investasi non permanen. Mekanismenya nanti di PA. Kalau untuk PTNBH itu PMN bukan, tapi melalui keputusan Menteri Keuangan nilai kekayaan awalnya saja. Tapi dia sudah kekayaan negara yang dipisahkan. Cuma nggak ada penyertaan modal negara ke UI. Itu nggak ada. Tapi karena sudah seolah-olah sudah digunakan oleh UI, maka ditetapkan saja nilai kekayaannya berapa. Nilai KND-nya berapa. Itu, silakan kalau ada pertanyaan. Aduh. Yang nilai UTS berarti kalian udah bisa lihat ya dari dosen yang udah submit atau belum? Belum, Pak. Tapi biasanya belum. nanya langsung ke dosen. Oh gitu. Udah ngasih semua? Belum? Belum, Mbak. Baru 2, Pak. Iya. Baru 2 ya. Gimana nilainya? Bagus-bagus nggak? Ada yang tahu range berapa? Paling tinggi berapa? Paling rendah berapa? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu. Loh katanya udah dua dikasih tahu gitu. Enggak di-publish gitu, Pak. Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Mungkin ada yang 100. Ada yang di bawah 60 nggak? Kalau dijawab ada gitu kan berarti aduh. Ada yang 100 nggak? Gusman, nggak Gusman. Siapa yang dapat 100? Komang, Pak. Enggak. 100, Pak. Tapi pengen sih, Pak, ngerasain nilai 100 di STAN. Saya